Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Pertama-tama saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok bersama teman-teman saya tentang makalah review jurnal yang telah kami susun sebelumnya. Judul makalah ini adalah Natural Diversity in Stomatal Features of Cultivated and Wild Oryza Species. Bab 1. Pendahuluan. Nah, teman-teman, tahu nggak sih kalau ternyata struktur stomata pada setiap daun dari jenis tumbuhan yang berbeda itu juga ikut berbeda loh. Jadi teman-teman, setiap sel terutama sel stomata yang akan kita bahas ini, itu di setiap tumbuhan itu bentuknya berbeda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang lebar. Nah, di makalah kami kali ini, kami membahas jurnal yang stomata. Jadi di sini stomata itu dijadikan sebagai salah satu hal untuk mengidentifikasi keanekaragaman, untuk mengklasifikasikan keragaman yang ada. Nah, salah satunya ini yang menjadi fokus makalah kita itu adalah stomata pada daun tanaman padi atau Oryza sp. Nah, keanekaragaman yang luas ternyata ditemukan pada jumlah dan ukuran stomata dari spesies dan kompleks Oryza yang berbeda. Jadi, walaupun mereka itu satu genus Oryza, tetapi ternyata berbeda struktur, juga berbeda fungsionalnya agak-agak berbeda. Nah, untuk yang lebih jelasnya akan dilanjut oleh rekan saya. Nah, teman-teman dengar suara saya? Iya, dengar. Belum memasuki apa itu stomata. Nah, di sini kita perlu tahu apa itu keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati merupakan variasi atau perbedaan bentuk-bentuk makhluk hidup meliputi perbedaan pada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, materi genetik yang dikandungnya, serta bentuk-bentuk ekosistem tempat hidup suatu makhluk hidup. Nah, keanekaragaman hayati juga disebut sebagai biodiversitas atau natural diversity. Adapun akibat adalah adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat-sifatnya. Next, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke bab stomata. Nah, di dalam itu pasti ada namanya stomata. Stomata adalah pori-pori mikroskopis pada tumbuhan berbagai pori-pori mikroskopis pada permukaan berbagai jaringan tanaman dan paling sering ditemukan pada daun. Next. Nah, adapun fungsi dari stomata merupakan kombinasi dari dua sel penutup yang terdiri dari sel-sel epidermis khusus yang terletak di epidermis daun. Terdapat pula di lubang di antara daun. Di dekat sel penutup terdapat sel-sel yang mengelilinginya disebut sel tetangga. Sel penutup dapat membuka dan menutup sesuai dengan kebutuhan tanaman akan
terhubung dengan pergerakan sel-sel penutup. Stomata terlibat dalam proses pertukaran gas dengan lingkungan, seperti mengatur hilangnya air melalui proses transpirasi dan proses pengambilan CO2. Selama fotosintesis, pengendalian kehilangan air sangat penting guna menghindari dehidrasi daun karena transpirasi yang berlebih. Cahaya matahari mempengaruhi kerja stomata dalam membuka dan menutup stomata. Cahaya matahari merangsang sel penutup untuk menyerap ion K+ dan air, sehingga stomata dapat membuka. Selain itu, jam biologis memicu serapan ion pada pagi hari, sehingga stomata membuka. Sedangkan pada malam hari terjadi pembebasan ion yang menyebabkan stomata menutup. Proses pembukaan dan penutupan stomata sangat dipengaruhi oleh cahaya matahari. Next, Mbak. Ini apakah sinyalnya bagus? Mbak Jenny. Saya aja. Dimunculkan tipe-tipe stomata pada daun sangat bervariasi. Berdasarkan hubungan stomata dengan sel epidermis, sel tangga ada banyak tipe. Klasifikasi ini terpisah dari klasifikasi berdasarkan perkembangan. Walaupun tipe yang berbeda dalam terjadi pada daun dari spesies yang sama. Sampaikan nih. Tipe stomata pada tumbuhan dikotil berdasarkan susunan sel epidermis yang berdekatan dan sel tetangga ada 5, yaitu anomositik atau ranunculaceous, yaitu sel penutup dikelilingi oleh sejumlah sel tertentu yang tidak berbeda dengan epidermis yang lain dalam bentuk maupun ukurannya. Contohnya terdapat pada ranunculaceous dan lain-lain. Anisotik atau cruciferous, yaitu setiap sel penutup dikelilingi oleh 3 sel tetangga yang ukurannya tidak sama. Contohnya terdapat pada Cruciferae dan Solanaceae. Yang ketiga, parasitik atau Rubiaceous, yaitu tiap sel penjaga bergabung dengan satu atau lebih sel tetangga. Sumbu membujurnya sejajar dengan sumbu sel tetangga dan aparatur. Contoh, terdapat pada Rubiaceae. Yang 4, diasitik atau Caryoplecheus, yaitu setiap sel tutup dikelilingi oleh 2 sel tetangga dengan dinding sel yang membentuk sudut siku-siku terhadap sumbu membujur stomata. Contohnya terdapat pada Caryoplecheae dan Acanthaceae. Yang kelima atau yang terakhir, agniositik, yaitu setiap sel penutup dikelilingi oleh sel tetangga yang menyebar dalam radius. Menurut Haryati 2010. Modifikasi tipe stomata tersebut dan tipe-tipe tambahan terjadi pada spesies dari berbagai famili. Lanjut, Mbak. Nah, ini bisa dilihat teman-teman tentang klasifikasi padi dimulai dari
kingdom sampai genus. Kingdomnya Plantae, subkingdomnya Piripiplantae, infrakingdomnya Steptobiata, superdivisinya Embryobiata, divisi Trachyobiata, subdivisi Spermatobiata, kelas Magnoliopsida, superordo Lianaceae, ordo Phaeolas, famili Phaeochae, genusnya Oryza. Next, Mbak. Nah, apa sih kelompok-kelompok padi itu? Spesies kelompok padi-padian diklasifikasikan menjadi 4 kompleks berbeda dengan genom yang berbeda pula. Di antaranya adanya kompleks Sativa, kompleks officialis, kompleks Meriana, dan kompleks Red Yelly. Pada padi budidaya sendiri merupakan bagian dari kompleks Sativa yang mengalami seleksi baik secara alami maupun buatan manusia atau sering disebut sebagai padi yang sering kita makan. Saat ini padi budidaya terbagi 4 golongan, yaitu Indicia dengan ciri umumnya gabah ramping dan tidak berbulu, Javanica dengan ciri gabah besar dan berbulu, Japonica dengan ciri gabah berbulat dan gundil dengan ukuran sedang, serta intermedia atau hibrida. Next, Mbak. Silahkan, Mbak. Mbak Colin bisa presentasi. Oke, kita masuk pada review jurnal. Next. Dengan judul Natural Diversity in Stomatal Feature of Cultivated and Wild Oryza Species. Next. 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 Nah, jadi jurnal ini memiliki latar belakang. Latar belakangnya adalah stomata dalam padi mengontrol sejumlah proses fisiologis dengan mengatur pertukaran gas dan air antara atmosfer dan jaringan tanaman. Dampak keragaman struktural pori-pori mikro ini pada tingkat konduktansinya merupakan area penting untuk dieksplorasi sebelum memasukkan ciri stomata ke dalam program pemuliaan untuk meningkatkan fotosintesis dan hasil tanaman. Oleh karena itu, dilakukan pengukuran intensif terhadap komponen struktur kompleks stomata 23 Oryza spesies yang mencakup gen pool primer, sekunder, dan tersier telah dilakukan. Jadi kompleks stomata itu apa? Kompleks stomata itu gerakan membuka dan menutupnya stomata yang disebabkan adanya perubahan turgor pada sel tersebut. Turgor itu tekanan yang mendorong membran sel terhadap dinding sel pada tumbuhan yang tidak memiliki dinding sel. Next. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendokumentasikan keragaman substansial dalam struktur stomata di Oryza family yang telah saling terkait dengan fitur fungsionalnya untuk memecahkan kode bagaimana parameter fisiologis diubah oleh perubahan struktur stomata pada padi. Jadi stomata ini pori-pori mikroskopis pada permukaan yang biasanya pada jaringan tumbuhan. Jadi ada itu namanya kelompok padi-padian. Nah,
ada 4 spesies Oryza. 2 di antaranya itu sudah di domestik. Domestik itu semacam penjinakan. Jadi sesuatu yang liar kita jinakkan ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari manusia. Oke, next. Hasil penelitiannya adalah yang pertama, kepadatan stomata pada spesies Afrika lebih tinggi dibandingkan pada budidaya Asia. Pada spesies Afrika memiliki SD yang bervariasi pada bagian abasial dan adasial, kecuali Oryza australiensis memiliki kepadatan stomata lebih tinggi pada bagian abasial. Next. SCL abasial dan adasial bervariasi secara signifikan dalam perbedaan Oryza kompleks. Pengukuran SCL menunjukkan rata-rata stomata yang lebih panjang di Ridley dan kompleks lainnya, dibandingkan dengan di Sativa dan Officinalis dan Meyeriana. Next. Sesuai dengan panjang stomata, lebar atau SCW bervariasi hampir 2 kali lipat di bagian permukaan abasial dan adasial, kecuali di Meyeriana, spesies Officinalis, Ridleyi, and others atau MRO menunjukkan lebar stomata yang lebih besar daripada spesies Sativa. Next. Untuk mengimbangi jumlah lebar yang lebih sedikit, stomata seringkali lebih besar dan bentuknya ramping, setidaknya dalam 70% kasus pada permukaan aksial. Di Oryza sativa, SCW lebih besar 19% dari SCW AB. Next. Keragaman SCA bahkan lebih besar. Sebagai efek tambahan variasi, perhatikan panjang dan lebarnya. Spesies kompleks sativa mengandung stomata yang lebih kecil rata-rata dibandingkan dengan kelompok lain, tetapi SCA rata-rata serupa di 2 kompleks di sisi adasial. Next. Panjang guard sel atau sel penjaga lebih beragam daripada lebarnya, menunjukkan keragaman keseluruhan maksimum pada GCL abasial adalah 78,70% dan keragaman minimum pada GCW adasial adalah 50,70%. Next. Kesimpulan dari review jurnal kali ini adalah dari review jurnal pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa variasi yang signifikan terjadi dalam berbagai komponen struktur stomata. Variasi ini setelah diterjemahkan ke dalam variasi fungsionalnya, dapat membuktikan bahwa padi liar adalah sumber keragaman fitur stomata yang baik. Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa stomata yang lebih besar membantu mempertahankan efisiensi penggunaan air yang lebih tinggi pada padi. Tetapi mekanisme konservasi air yang tepat pada tanaman mungkin lebih rumit dan seringkali dilengkapi dengan aktivitas komponen struktural daun lainnya. Pengkondisian awal biokimia daun juga penting untuk mendukung fungsi stomata yang berubah. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami, kelompok 3. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Untuk kritik, saran, maupun apabila ada pertanyaan-pertanyaan, mohon dituliskan di kolom diskusi ya. Terima kasih. Mungkin sekian saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya karena ya kita sama-sama belajar. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.